Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Nurul Dalam Syarah Mantumah Aqidatil Awam. Qala al-musannifu asy-syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-Baijuri, berkata oleh Syekh Baijuri, qauluhu fa'ti biha ay bidawwaliha, maka datang olehmu dengannya sifat ay dengan dilalahnya sifat. Mana dengan dilalahnya sifat dengan isim yang menunjukkan kepada zat dan sifat, pakai isim fa'il mustaq. Qauluhu, dan bermula ucapan Syekh Bajuri. Bukan, dan bermula ucapannya di atas tadi sebelumnya. Hmm. Ah, Saya Bajuri mengutip ucapan di atas ya. ya. Asma'a mustakatan, asma'an mustakatan ay halakau nitil dawali atau duwali asma'an mustakatan, hal keadaan demikian dilalah tadi itu isim-isim mustaq, jadi pakai sami basir Ustaz. Iya. Fa inna maka tilkal asma udallatan ala sifat, hanya saja adalah demikian asma, demikian isim kayak qadir, muridun, samion. Hanya saja adalah demikian isim-isim itu menunjukkan kepada sifat. Nah, karena sungguhnya isim mustaq itu dalatun menunjukkan ya ala zatil muttasifati biha sifat. Itu menunjukkan kepada zat yang bersifat ianya zat dengan ini sifat. Namanya juga wasaf kan? Biasalah dalam nahu menunjukkan kepada zat dan sifat. Qaim, kepada zat yang berdiri. Nah ini bal nukila anil asy'ari, bahkan telah dinukilkan dari Syekh Asy'ari anna madlul al qadir masalah, bahwa sungguh madlul dari qadir, madlul bagi kata qadir sebagai contoh itu nafsu sifat, Hmm. sifat alati yang hidiahnya sifat itu kudrat. Menurut Abu Hasan al Asy'ari rahimahullah, ketika kita menyebutkan qadir, makna qadir itu memang sifat yang bersifat dengan zat, jadi lebih fokus kepada sifat dulu. Makna dari qadir sebagai contoh itu diri sifat. Sifat-sifat yang dianya sifat itu kudrah. Cuma min haisu dari segi ittisafuz zati biha, dari segi bersifatnya zat dengannya sifat. Jadi Abu Hasan lebih melihat kepada qadir itu kudrahnya, kudrah yang ada pada zat. Zat. Ya. Lakinnal masyhura indal asy'ariyah, tetapi yang masyhur di sisi asy'ariyah, asy'ariyah pengikut Ibu Abu Hasan al Asy'ari. Pengikut pengikut Abu Hasan Asari. Tetapi yang masyhur di sisi asy'ariyah itu bahwa sungguh madlulnya qadir tadi sebagai contoh itu zat, bi'tibari tisafiyah, dengan mengiktibar bersifatnya zat dengan demikian sifat. Kalau Asy'ariyah lebih kepada, kalau qadir melihat kepada zatnya, zat yang ada sifat kudrah, bukan melihat kepada kudrahnya. Beda sisi tinjauan Ustaz. Hmm. Jadi kesimpulan sesudah kita mempelajari Ustaz, ternyata Asy'ariyah itu terdiri dari banyak mazhab. Tidak berarti Asy'ariyah itu pengikut Imam Asy'ari, enggak. Karena banyak dari kalangan Asy'ariyah yang Ya. mustakil, yang beda pendapat dengan Abu Hasan Asy'ari sendiri. Banyak banget kalau kita Hmm. pelajari Ustaz kan. Karena kalau orang membaca kitab Ibanah itu jadi aneh. Makanya kitab Ibanah itu nggak populer, banyak ulama nggak pegang kepada kitab Ibanah. Kalau kita baca kitab Ibanah, kita menyatakan Abu Hasan Al Asy'ari lebih cocok jadi imamnya Wahabi katanya daripada imamnya Asy'ariyah gitu. Karena beliau di sana menetapkan mata untuk Allah, tangan dan lain-lain. Iya. Cuma karena kita nggak pernah baca atau nggak terlalu populer, banyak yang baca, cuma nggak umum. Jadi Mungkin menganggap seperti Pak Mujassimah jadinya guru ya. ya, karena itu banyak yang membantah kan Abu Hasan. Bahkan orang-orang Wahabi juga suka mengutip Abu Hasan kan, mereka menganggap kalau Abu Hasan itu mazhab mereka. Ketika beliau meninggalkan Mu'tazilah pindah ke mazhab Hambali kan gitu. Mungkin itu yang disebut Wahabi sekarang itu jadi masuknya ke dalam kelompok Sunnah wal Jamaah kali guru ya. Sunnah wal Jamaah Sunni dalam hal ini. Kemudian ada yang Wahabi, ada yang apa Ya, dalam pemahaman kita apa Sunnah wal Jamaah.
yang beda dari Sunni seperti yang begitu. Itu Sehingga kata kita tuh rujukannya kata kita Ustaz. Kata kita semua ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka kalau kita dengar ceramah Asy'ari mereka tuduh Jahmiyah, bukan Asy'ari, Asy'ariyah. Kalau Asy'ari mereka setuju dengan pendapat Abu Hasan, khususnya di bab sifat. Nah, tapi Asy'ariyah pengikut Imam Asy'ari sendiri mereka menyatakan Jahmiyah kan gitu, Mu'attilah kan, mengosongkan sifat Tuhan. Allah sebut tangan, kita bilang kuasa. Nah, kan gitu. Allah sebut mata, kita bilang penjagaan dari ayah. Nah, jadi panjang urusan. Udah biarin. Agak tertutup tentang Abul Hasan. Orang jarang mempelajarinya. Nanti kita pelajari Ustaz. Sehingga Ustaz, karena banyaknya isi kitab Ibanah yang bertentangan dengan pemahaman Asy'ariyah sekarang, ada ulama yang mengklaim menyatakan Ibanah itu bukan kitab Abu Hasan. hmm, Walaupun ada yang bilang kitab orang lain atau kitab murid dari muridnya beliau. Kitab Mujahid katanya ya. Nah, nah itu. Atau ada yang bilang kitab Syekh Baqillani. Karena Syekh Baqillani dan Abu Hasan di segi sifat Allah itu bagian tangan mata itu sama. Nanti kita pelajari secara khusus. Walhasil bermula kesimpulan itu anal aksama salah satu. Bahwa sungguh pembagian itu ada tiga. Ini pembagian tentang sifat. Sifat ada tiga. Yang pertama ma yadullu ala zat wa yush'iru bis sifati ka qadirin. Bermula yang pertama itu ma, sifat-sifat yang menunjukkan ia kepada sifat, yang menunjukkan juga yang pertama ma, sifat-sifat yang menunjukkan ia kepada zat dan menunjukkan ia kepada sifat juga. Nah, ada sifat-sifat yang sifat itu ada zat plus sifatnya seperti qadir. Qadir menunjukkan kepada zat yang bersifat dengan kudrah. Ini kelompok sifat jenis pertama. Nah, hmm, wa ma yadullu ala zat dan bermula yang kedua itu ma, itu sifat-sifat yang menunjukkan ia kepada zat saja. Wala yush'iru bis sifat dan tidak menunjukkan ia kepada sifat. Kalafdil jalalah seperti lafaz jalalah. Ini bukan pembagian sifat berarti Ustaz. Nama ya, pembagian isim. Pembagian isim ini. Isim ada tiga. Ada isim yang menunjukkan kepada zat dan menunjukkan kepada sifat. Qadir. Isim mustaq berarti kan? Menunjukkan kepada qadir zat yang bersifat dengan kudrah. Yang kedua ada isim-isim yang menunjukkan ia kepada zat saja, tidak menunjukkan kepada sifat. Lafzil jalalah seperti lafaz jalalah Allah. Di Allah zat ya. Isim alam. Alam lidzatil wajibil wujud. Nah, kan gitu biasanya. Allah itu alam terhadap zat yang wajib wujud yang memiliki sifat-sifat sempurna. Nah, yang ketiga maya dulu ala sifat fakat sesuatu atau isim-isim yang menunjukkannya kepada sifat saja seperti kudrah. Afadahul Yusiyu menjelaskan akan ini oleh Syekh Yusi. TUC. Hmm. Jarang kita dengar bahasa. Siapa Syekh Yusi? Huwa al-faqih, seorang faqih Nuruddin al-Hasan bin Mas'ud bin Muhammad al-Yusi al-Maliki bermuhammad tadi. Wafat Mazhab tahun Maliki. 1102. Jadi kita beliau Hasyiatil Yusi ala Umdatit Taufik wa Tasdid Syarah Aqidati Ahli Tauhid. Hmm. Qauluhu ghani. Ghani. Cara bacanya bisuku niliyai dengan sukunnya. Ini kita harus ada Guni. matan Goni. itu di ghani. Harus ada matan nazam itu di tangan Ustaz biar mudah. Iya, oh iya saya udah punya sih guru. Tapi Coba dulu Ustaz. mau ngebawa saya. Masya Allah. Saya beli kemarin apa 20 eksemplar, 25 eksemplar. Saya Tunggu lagi. bagi-bagi ke ibu-ibu sudah dibacain nazarnya saya apa googling ada yang lumayan kira-kira bisa diikutin lah. Apalin dulu ntar kalau apa kapan-kapan juga bacain. Masya Allah mantap. Ghani kita baca dengan sukunnya. Wa kadza qauluhu demikian pula itu ucapan nazim wahai. Ghani wahai ya. Untuk pasbid Ya. ya. Asalnya ghaniyun wahayun. Cuma bacanya ghani wahai. Ya. Qauluhu qadirun dengan sukun ra. Ucapan nazim qadir itu dibaca dengan sukun ra. Qadir. Wa qauluhu syai'un. Syai' itu bihadzfil hamzah dengan dibuang hamzah. Syai'. Sudah ya. Syai'. Wa qauluhu wal mutakallim.
Dan bermula ucapan nazim wal mutakallim itu bisukunta dengan sukunta wal mutkallim kulluha lil wadan bermula seluruhnya itu untuk wadan. Nah, itu kita lihat dulu syairnya Ustaz, ya. Jadi ini cara baca. Beliau mentobit semuanya biar nggak salah baca. Kalau salah baca jelek jadi bacaannya. Hmm. Hmm. Jauh. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Nah itu. Baik. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Baik. Qadir muridun alimun bi kulli syai. Kulli syai. Sami'unil. Ini harus pakai nil. Ya kan? Iya, Sami'unil basiru wal mutkallimu. Mut. Nggak boleh mutakallimu. iya, mut kalimu. Nah. Sami'unil basiru wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun Tan tantadimu. tadimu. Baginya Allah itu ada sifat-sifat yang tujuh yang tersusun ianya sifat yang tujuh. Kita lanjutkan mensyarahnya. Wa makna qaulin nazim dan bermula makna dari ucapan nazim lahu sifatun sab'atun tantadimu itu lillahi Hmm. subhanahu tabaraka wa ta'ala. Bagi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala itu sab'un sifatin ada tujuh sifat. Tatawala yang beriring-iring ianya tujuh sifat fi baitin wahidin dalam satu bait min ghairi mufarakatin bainaha dari ketiadaan terpisah antaranya sifat-sifat. Nah, kama nudimal kharrazu kama nudimal Kharaj. kharzu fi khaitin wahid. Apa itu kharzu? Ustaz? Ada Kharaju. ada kamus nggak? Mutiara apa apa? Enggak ada kamu sih coba. Bentar, saya. Kharz. Kharaza. Permata. Hmm, saya juga nggak ada kamus. Permata yang berlubang-lubang, manik-manik. Nah, pas berarti. Sebagaimana disusun akan mutiara permata-permata fi khaitin wahidin dalam satu benang. Ya, kayak biji tasbih lah Ustaz. Rapi ya. Nah, ini Iya. kama nudimal kharzu. Kharzu bacanya bukan? Nah, Kharzu ya, bukan. kharaju ya? Kharzu. Bagaimana disusun akan permata tadi dalam satu benang. Waktu sama hadhihi sifatus sab'u bil ma'ani. Dan dinamakan akan ini sifat yang tujuh dengan ma'ani, sifat ma'ani. Hmm. Kudrah iradah tadi ya, sifat ma'ani. Wahia dan dianya sifat ma'ani itu kullu sifatin wujudiyatin. Setiap sifat yang wujudiyah. Qaimatin bizat yang ada ianya sifat di zat. Aujabat yang menyebabkan ianya sifat. Limausufiha bagi yang disifatinya sifat. Bagi zat maksudnya. Setiap sifat wujudiyah yang ada di zat. Dinamakan Kudrah, sifat mana? iradah. Sifat wujudiyah maknanya sifat mau. Dia memang wujud. Kalau dibuka hijab katanya bisa kelihatan ya. Nah, bukan nggak ada. Sifat wujudiyah yang ada di zat aujabat yang menyebabkan ianya sifat limausufiha bagi mausufnya sifat. Mausuf yaitu zat. Hukman akan satu hukum. Artinya kalau kudrah ada pada zat menyebabkan zat itu disebut qadir. Kan gitu Ustaz? Hmm. Nah itu. Jadi antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah kan telah tahu. Eh. Nah itulah sifat wujudiyah. Satu sifat yang ada pada zat. Ketika sifat itu berada pada zat, diisbatkan pada zat. Zat tadi atau mausufnya mendapatkan satu hukum nama baru disebut qadiran. Kalau Waduh. ceritanya kudrah qadiran, Waduh. iradah muridan ya, sama samian. Nah, apa makna wujudiyah dia? Nah, ini taswirnya. Hmm. Bihaitsu law kusyifa 'annal hijabu la ra'ainaha. Sekira-kira jikalau dibukakan dari kita akan hijab, sungguh kita lihat akannya sifat. Jadi Nah. sifat ma'ani ini kayak ada wujudnya gitu, cuma nggak kelihatan doang.
Itu makna sifat wujudiyah. Karena ada nanti lawannya ma'nawiyah dan salbiyah di atas. Salbiyah Salbiah. memang salbiyah memang nafi dia kan nggak ada. Sifat Yang mana? menyebabkan ia bagi mausufnya sifat akan hukum dengan sekira-kira lau kusyifa'an jika lau dibukakan dari kita akan hijab la ra'ainaha sungguh kita lihat akannya sifat. Kama huwa sya'nul maujudat sebagaimana ma yang dia nyama itu sya'annya maujudat atau perilakunya maujudat. Namanya yang maujud, setiap yang maujud itu mestinya bisa dilihat. Cuma kenapa kita nggak bisa melihat kudrah Allah? Karena ada hijabnya. Ya, jadi. Hijab bukan pada Allah katanya, pada kita kan Ustaz. Wa yusamma dzalikal hukmu ma'nawiyatan dan dinamakan akan demikian hukum, hukum yang disebabkan oleh sifat tadi akan maknawiyah. Sifat ma'ani satu sifat yang bila ada pada zat menghendaki pada zat itu ada hukum baru, nama baru. Itulah disebut maknawiyah. Maknawi ya. Kalau kudrah kita isbatkan pada Allah ketika itu Allah kita sebut qadiran. Nah, itu hukumnya qadiran. Kenapa disebut maknawiyah? Li'annaha mansubatun lil ma'ani. Nah, karenanya maknawiyah itu dinisbatkan bagi ma'ani. Bagi ma'ani ya maknawiyah. Nah, jadi antara ma'ani dan maknawiyah berarti saling terikat. Makanya dalam belajar sifat 20 ada yang bukan namanya sifat 20, sifat 13 kan? Kan ada Ah, begitu Ustaz? Sifat 13 saja. Dia kudrah iradah hitungannya sama. Kudrah ya kadiran. Iradah muridan. samian apa sama ya samian gitu. Ada yang 7 itu 14 itu dianggap 7. Nah, 7 tambah 5 kudra, irada, ilmu, 11. hayah sama basar. Kalam 7 ya. Nah, 7 itu hitungannya 7 tambah 7 14. Hitungannya 7 aja. Nah, 7. Kemudian tambah sifat wujud satu, tambah sifat salbiah 5 sesudahnya 14. Nah, kalau enggak 14 13, 13. Nah, 13. Ada yang menghitung sifat itu 13. Saya ingat dulu waktu belajar di SD itu kitab yang jadi pegangannya sifat 13 katanya, bukan sifat 20. Ya Nah, dulu ya waktu usia-usia segitu kan kita suka itu yang nazoman kayak gini. ya Yang tetap seminggu 20 kan? sekali. Ya. Fal ma'nawiyatu maka bermula maknawiyah, sifat maknawiyah itu hiya, dianya maknawiyah itu kaunuhu ta'ala qadiran. Adanya Allah Ta'ala itu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Enggak dimaknain, enggak? Nah, itu. Ya. Fal ma'ani kal asli, maka bermula sifat ma'ani itu seperti asal. Kudrah asalnya, zat yang bersifat dengan kudrah jadi qadiran. Wal ma'nawiyatu kal far'i, bermula ma'nawiyah itu seperti cabang. Kenapa yang dianggap asal ma'ani? Li'annal ma'aniya wujudiyatun tuqalu. Karena ma'ani, sifat ma'ani maksudnya, itu wujudiyah yang bisa dipahami akan dia. Wal ma'nawiyatu ahwalun, bermula ma'nawi itu ahwal hal. Ah, La takunu kadzalik yang tidak ada ianya ahwal itu seperti demikian. Illa bin nisbati li ma'ani hallati aujabatha kecuali dengan dinisbah bagi makna-maknanya ahwal, makna yang mewajibkan ianya makna akannya ahwal. Jadi gini, ini rada rumit Ustaz. iya, iya. Memang rada ini nih. Hal Jadi praktek itu. dalam kitab Fathul Awam dijelaskan kalau hal itu, jadi dia nggak mewujud. Jadi walaupun dibuka hijab nggak kelihatan. Oke. Seseorang itu yang kuat, bahasa Indonesianya begini. Dia orang yang kuat. Jadi yang kelihatan zatnya, bukan kuatnya. Gimana cara menjelaskan? Kalau di sono ketika ketika mendefinisikan wujud, kan wujud ada yang bilang wujud itu in maujud. Wujud benda, benda itu sendiri. Kan gitu, Ustaz? Iya, Ada juga yang memaknai wujud satu kondisi bagi wujud. Selama benda itu ada, kondisi itu ada. Kondisi itulah disebut hal. Hal itu nggak kelihatan dia. Karena emang nggak ada. Nah, iya. satu benda, katakanlah kita apa ada di depan kita. Kita satu benda kita sebut dia ada. Berarti dia bersifat dengan sifat ada. Selama benda itu ada, keberadaan dia juga ada. Keberadaan dia nggak kelihatan. Yang kelihatan bendanya.
Kenapa benda kelihatan? Karena benda itu mewujud. Sedangkan keberadaan Pak, itu sifatnya nggak kelihatan. keadaan adanya ada itu nggak kelihatan gitu ya. Itu sebenarnya kata sebagian ulama itu hanya falsafah mantikiyah aja bikin ribut, pusing. Ya, makanya orang malas belajar kan. Nah, Iya. mending lebih gampang kita ikut pendapat pertama. Wujud itu in mewujud. Apa mana Allah ada? Ya, itulah Allah sendiri. Ya, kan gampang. Walaupun nggak kelihatan nggak apa-apa. Karena tidak setiap yang ada harus kelihatan. Nah, dah. Fa'in kulta, maka jika engkau mengatakan lima qalan nazim, kenapa berkata oleh nazim lahu sifatun sab'atun tantazimu? Kenapa berkata oleh nazim baginya Allah itu ada sifat yang tujuh yang tersusun ia. Ma'a annahu qala awalan. Bersama bahwa sungguhnya musannif itu atau nazim Sering telah sifat. berkata ia pada pertama kali asyirina sifatan. Pasti. Asyirina sifatan. Walam yastaufi adadaha dan belum melengkapi ianya nazim akannya bilangan 20. Ya, artinya beliau mengulangi tadi menyebut di atas. Belum lengkap menyebut 20. Belum lengkap beliau menyebut 20. Bentar, kita lihat baitnya lagi Ustaz. Ini saya belum lagi hafal soalnya. Jadi, Eh, kalau kita ulang-ulang. Ini, fallahu mawjudun kadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis. akhirnya 4. langsung itu. Nur. Qiyam binafsih 5. Akhirnya. Awadaniyah 6. Hayyun 7. Qadir 8. Murid murid 9. Alimun 10. Sami'on 11, Basirun 12, Mutakalim 13. Nah, sudah ini. Kemudian baginya Allah itu ada 7 sifat yang tersusun ia. Kenapa beliau bilang 7? Padahal di awal di bait kelima beliau bilang Allah memiliki Is- 20 sifat. istri nasi Pak. 20 sifat itu belum dihitung semua. Belum dihitung semua. Bagi kita mah nggak muskil, Ustaz. Kalau di meja itu Hmm, itu di meja taruh di meja di itu di, bentar, Ustaz. diambilin dari itunya, ya Bentar. diaturin. Jika engkau mengatakan mengapa berkata oleh Nazim baginya Allah itu 7 sifat yang tersusun ia bersama bahwa sungguhnya Nazim berkata ya awalan isyirina sifatan walam yastaufi dan belum melengkapkan ianya Nazim maka bilangannya sifat malah 7 sifat ini disebut 2 kali dalam bentuk masdar sekali dalam bentuk wasaf sekali di belakang sama basar kemudian sami'on basirun beliau ulang-ulang wa ma faidatu dzikri hadhihi sifati sab'i ma'a kauniha dakhilatan fil asma'il mazkurati awalan. Apa itu faedah dari menyebutkan ini sifat-sifat yang 7 bersama adanya sifat yang 7 itu masuk dalam isim-isim yang disebutkan sebelumnya. Fala hajata illa dzikriha, maka tidak ada keperluan kepada menyebutnya isim. Nah, ini. Jadi sebelumnya beliau sudah menyebut sama basar kalam dalam bentuk eh, masdar. Atau pertama beliau sudah menyebutnya dalam bentuk wasaf sebelumnya. Ya, Kemudian beliau ulang dalam bentuk masdar. Kayak 2 kali gitu. Ada sama, ada sami'on. Ada kudrah, ada kadir. saudarain. Tidak, Nah, kenapa beliau ulang 2 kali kan? Waktu aku mengatakan inama qala dzalika li hikmatin latifah hanya saja berkata oleh musannif oleh nanti maka demikian kada ada hikmah yang halus. Wahya dianya hikmah itu al-ihtimamu bi sya'ni hadhihi sifati sami. Itu mementingkan dengan persoalan ini sifat yang 7. Wa inna ma dzakarahan nazim hanya saja menyebutkan akan ini sifat oleh nazim bersama adanya sifat itu masuk ke dalam isim yang 7 li al-na sudah fi hadzal ilmi. Karena tujuan dalam ini ilmu itu zikrul aqaid, menyebutkan akidah-akidah ala wajhi tafsil di atas jalan mendetil. Lianna khatral jahli fi azim. Karena bahaya bodoh dalamnya ini ilmu akidah itu besar. Karena bahaya bodoh dalamnya ilmu akidah itu besar. Waradu dan untuk menolak ala qaulil mu'tazilah kepada pendapat mu'tazilah. Fa innahum angkaruha. Maka sesungguhnya mereka mu'tazilah itu mereka mengingkari akan ini sifat yang 7. Kalau mereka berkata innahu ta'ala qadirun bidzati. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kuasa ia dengan zatnya. Jadi sesudah beliau sebut qadir, beliau sebut kudrah. Sesudah beliau sebut sami, beliau sebut sama di dalam sama. baitnya. Diulang 2 kali dalam bentuk masdar, bentuk isim fa'il. Kata beliau Eh, karena penting, karena untuk bantah Mu'tazilah.
Mu'tazilah mengingkari sifat ma'ani. Kudrah iradah ilmu hayah mengingkari. Mengingkari kudrah Allah. Maknanya bukan mereka nggak yakin Allah kadir, enggak. Mereka yakin Ustaz, Allah kadir tapi dengan zatnya, bukan dengan sifat. Itu bedanya dengan kita. Orang Mu'tazilah juga. Ya, artinya bukan Allah nggak punya sifat. Allah cukup mengetahui segalanya dengan zatnya. Allah mengetahui dengan zatnya, kudrah dengan zatnya, iradah dengan zatnya, itu bedanya. Makanya para ulama nggak mengkafirkan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nggak ingkar. Allah Allah Maha Kuasa yakin, Allah Maha Alim semuanya tahu. Fa'innahum maka sesungguhnya mereka Mu'tazilah itu angkaruha. Mereka mengingkari akannya tujuh sifat tadi. Faqalu maka mereka berkata, Innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qadirun, itu maha kuasa dengan zatnya. Muridun bidzatih, berkehendak dengan zatnya. Min ghairi kudratin wala iradatin, tanpa kudrah dan iradah. Wahakadha ila akhirnya, dan demikian hingga akhirnya. Nah, begitulah Mu'tazilah. Wa amma jumhuru ahli sunnah, adapun bermula mayoritas ahli sunnah itu faqalu mereka berkata, Innahu ta'ala qadirun wa muridun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha berkehendak dengan sifat-sifat wujudiyah. Qaimatin yang ada ianya sifat wujudiyah bizat di zat Allah Ta'ala. Yasihu ayyura yang sahlah bahwa dilihatkan akan dianya sifat tadi. Nah, kalau Mu'tazilah menyatakan jangankan sifat zat Allah aja nggak bisa dilihat. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Nah, kan gitu yang membedakan kita dan Mu'tazilah. Hmm. Itu orang Mu'tazilah di mana? Paling banyak di mana orang-orangnya? Di Ada Timur sekarang Tengah. di dalam mazhab Asy'ari juga ada satu dua. Kan banyak juga ulama-ulama tokoh-tokoh dari Asy'ari yang pendapatnya mirip-mirip Mu'tazilah seperti Syekh Fakhrul Razi misalkan kan. Iya. Kemudian Syekh Juwaini kan, Imamul Haramain. Maksudnya ada beberapa pendapat beliau yang mirip-mirip dengan pendapat Mu'tazilah, tapi beliau bukan Mu'tazilah. Ya, Seperti ini dulu Pak bandingannya kan saya juga ulama gitu tapi yang suka sekali lebih percaya seperti yang witir ya tiga rakaat sekaligus gitu. Padahal dia orangnya orang NU misalnya gitu. nah itu. Wabil jumlah dan kesimpulannya fanaqulu kamangqala. Maka kita mengatakan seperti orang yang berkata ya ini. I'tisamul wara bimaghfiratik ajadal wasifuna an sifatik. Berpegangnya manusia, bermula berpegangnya manusia dengan keampunanmu. Bermula berpegangnya manusia itu dengan keampunanmu. Ajadal wasifun, lemahlah oleh orang-orang yang mensifati dari sifatmu. Lemahlah oleh orang-orang yang mensifati tentang sifatmu, wahai Allah. Orang sebenarnya nggak bisa tahu hakikat sifat Allah. Tub alaina, terimalah taubat kepada kami, fa innana basyarun. Sesungguhnya kami itu manusia, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Tidaklah kami mengenal akan engkau akan sebenar-benar mengenal engkau. Sebenarnya kesimpulannya kita nggak mengenal Allah. Ustaz. Ya kan? Hanya mengenal Allah kadar. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Iya. Nah, makanya kata Abu Bakar, Ajidul idrak, apa namanya? Ajidul idrak, idrak katanya. Lemah dari mengetahui itulah pengetahuan kan? Maksudnya itu berkaitan dengan mengenal hakikat sifat Zat zat Allah. Allah. Nah, Karena ada ayat Al-Quran kan ya jangan pikirin zat Allah bagaimana? bukan Tapi itu pikirnya sering hadis ya. Hadis kalau nggak salah. La tufakiru fi zatillah katanya. Janganlah iya. engkau berpikir pada zat Allah. Pikirlah pada masnuatillah. Pada ciptaan-ciptaan Allah. Sering ketemu dalam kitab-kitab rakaik ya. Kitab-kitab adab, kitab akhlak. Suma alam kemudian ketahui olehmu annal mu'tazilata lam yakulu bisubutil ma'nawiyah. Ketahui olehmu bahwa Mu'tazilah itu mereka tidak berpendapat dengan sebutnya maknawiyah. Kama qad awhamahu ba'dul ibarah sebagaimana yang sungguh mewahamkan akan nyama oleh sebahagian ibarat. Artinya lam yakulu mereka tidak mengatakan innallaha qadirun bisifatin ma'nawiyah enggak. Sungguhnya Allah itu mengetahui yang maha kuasa dengan sifat maknawi enggak. Wa innama qalu hanya saja berkatalah oleh mereka Mu'tazilah qadirun bidzatihi min ghairi qudrah. Allah itu maha kuasa dengan zatnya dengan tanpa kudrah. Kama taqaddama sebagaimana yang dahulu ya nyama.
Walam yakfuru bidzalik, dan tidak kafirlah mereka dengan sebab demikian. Li'annahum asbatul qadiriyata. Karena mereka itu menetapkan akan qadiriyah. Maknanya mereka menetapkan zat Allah itu zat yang maha kuasa. Terlepas apakah Allah kuasanya dengan kudrahnya atau dengan zatnya, itu kan masalah lain ya. Intinya mereka meyakini Allah itu maha kuasa, maha mengetahui, maha mendengar dan seterusnya. Nah, kecuali Oh, ini sebagian ini orang pahamnya paham Qadariyah gitu. Bangkadaria. Oh, mereka juga di segi bab-bab itu mereka menyatakan manusia itu punya perbuatan. Manusia itu punya perbuatan, tapi kuat dalilnya Ustaz. Kalau kita ngaji kitab tentang khalqul af'al, apakah manusia ada perbuatan ada tidak? Walaupun secara teori kita menyatakan semua perbuatan ciptaan Allah, secara praktek enggak seperti itu, Ustaz. Pasti pasti nanti nah berdasarkan dalil yang sangat banyak, Allah menisbatkan dalam Quran manusia itu ada perbuatan. Makanya Allah nyuruh kita berbuat, nyuruh kita salat, nyuruh kita berbuat zakat. Kalau nggak ada perbuatan, ngapain Allah nyuruh kan? Jadi kalau kita baca dalil mereka kuat, Ustaz. Nah, sementara kita kayak Jabariyah, Ustaz, kayak semuanya terpaksa kan? Kayak remote control kan gitu, Ustaz. Hmm. Itu nanti di pembahasan af'al. Guru, Hadir. Waalaikumsalam. Maaf, maaf, guru lagi ada telepon. Halo, Pak. Dia dari Kecamatan Senen, saya. Oh, iya, Kecamatan Senen, ya. Terus ada undangan dari Bajis buat pengurus masjid sini. Oh, Di iya. cuma acaranya Kapan? sekarang. Oh, Jadi kemarin saya kesini Pak. Terus jam 8 kan? dia belum mulai sih, saya sendiri paling belum mulai.